toxic smell. Halo guys, kembali bersama gue di channel Huilimekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi menjadi anime favorit gue di musim Spring 2023 adalah Tengoku Damekyu. Jadi ya di episode kemarin bisa bilang menjadi salah satu best episode versi gue karena memang benar-benar menyentuh hati, benar-benar menyayatkan hati banget gitu. Jadi ya ternyata mungkin ada hubungan dengan Mimi Hime gitu. Jadi Mimi Hime dengan si laki gitu kan, yang dimana di masa depan ketika bertemu dengan Maru dan Kiruko, dia ini dibantu gitu kan untuk bisa dibilang ya ingin mengakhiri hidupnya gitu kan sebagai manusia gitu kan, makanya akhirnya minta tolong sama Maru gitu. Dan sempat ada beberapa pesan-pesan terakhir dan akhirnya si dokter Usami ini nggak kuat dan tidak mau lanjut untuk melanjutkan hidupnya gitu kalau misalkan melihat si istri ini sudah gak berdaya. Dan benar-benar episode kemarin benar-benar sedih banget gitu dan benar sungguh fuck banget lah pokoknya episode kemarin itu. Dan kita lihat apa yang akan terjadi di episode selanjutnya dari episode 9 kali ini. Tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung ke episode 9 dari Tengoku Damekyu. Oke, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung ke episode 9 dari Tengoku Damekyu. Let's go. Gue pikir ditunda men, jadi makanya gue bener agak nunggu sedikit bersabar gitu kan, dan akhirnya tayang juga gitu jam 11 malam ini gitu. Let's go. Oh, opening dulu. Mo iya bire da da hora da kena ku kan karo mo ikai. Kayaknya ini deh. Belibet men, sorry headsetnya belibet. Soalnya headset wireless gue dipakai gitu kan, jadi makanya gue pakai headset kabel lagi kan. Mas, episode kemarin tuh bener-bener bagus menurut gue sih. Jadi entahlah, yang mungkin yang gue suka dari Tengoku Damekyu tuh, dia tuh pasti bikin orang lu penasaran gitu next episode seperti apa, dan itu terus diulang gitu kan. Demennya gue itu di set itu ada serai kalah sampai tidak ada cara yang tidak saudarai jarai boku rawa boku laras. Tapi entah apa gue suka endingnya sih. Oh, jangan bilang ini. Siapa ini? Siapa ini? Oke. Dia mungkin sesuatu yang Anda pikir. Buset. Ih, gue udah bayarnya udah gila. Oh, hilang. Nice. Kok suaranya kayak kayak siapa ya? Enggak, ini semoga gue nggak salah denger ya. Ini Saori Hayami nih. Yakin gue. Ya, ini alien suaranya. Suara Saori Hayami nih. Seiyunya Yor ini. Iya nggak sih? Mm-mm. Oh. Oh.
Oh, membundir kan? No way. Oh enggak, mau terbang? Oh. Oh iya bundir. Ih goblok. Oh, iya bundir asu. Dan lu juga oh enggak. Jadi sekarang kita mengerti gitu loh. Alasan kenapa si Asura ini mati. Gue sampai pangling ngeliat Tokyo yang rambutnya iya rambutnya masih bondol begitu. Hmm. Jadi makanya itu awal mulanya Tokyo deket sama Asura gitu kan. Dan disitulah kita tahu kalau Tokyo cewek. Is the fucker. Oke, apalagi nih? Oh, hmm, English. Bahasanya pembibit. Bahasanya pembibitan. Kesel gue dengernya. Mereka mereka bu, mereka bukan ini men, mereka bukan hewan gitu. Ya emang istilah-istilah pembibitan gak hanya hewan sih sebenarnya. Manusia juga bisa dipakai hewan. Cuma bahasa manusia tuh oke. Ya, pistol yang sama atau misalnya logo yang no logo yang sama yang dimiliki oleh Kiruko gitu. Penasaran. Apalagi nih? Monster kah? Oh, gempa bu. Oh, enggak. Oh, oh ini reaksi normal sih gempa bumi kan. Iya. Oke, penasaran gue. Kemana? Hmm. Hmm. Buset, kaget gue. Jump scare. Jump scare.
Sumpah tuh jam scare banget. Non yo. Hmm, balik lagi. Oke. Mm. Sumpah itu nih kalau ngeliat Usambi sebelumnya nih, ya kan, sama sama ceweknya itu yang ternyata Mimi Hime. Mm-mm. Yeah. Oh, jadi gentayangan men. Oh, 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 bad sih buat Asura sih. Feeling gue jelek sih. Jadi kayak, ah, no. Komoditas. Oke. Loh, oh, oke, oke. Oh, susu. Oke, oke. Berarti ini kayaknya agak nggak jelas nih. Oh, oke. Make sense. Oke, yang kedua. Oh, oke. Oh, make sense. Ya, make sense sih.
Teori. Oh, kalau ini juga make sense. Iya, betul. Sebenarnya nggak bicarain tentang logonya gitu kan. Dia cuma ngeceritain apa yang terjadi, kenapa bisa gempa gitu kan. Itu doang yang diceritain tadi doi ya. Oke. Hmm. Mm-mm. Oh, oh nyambung nggak? Oh nyambung. Oke, oke, oke. Kasus level. Oh, oke. Bisa jadi dia adalah. Oh, ini jadi bisa jadi petunjuk banget sih nih. Mm, 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 mm. Oke. Sebagai buar. Oke. Uh. Heeh. Oh, damn. Oke. Digantung. Mm, mm. Dihapus nih. Iya, dihapus. Oh, iya. Mm-mm. Mm-mm. Sebenarnya gue nggak bisa bilang itu dongeng omong kosong ya. Agak creepy sebenarnya sih. Tapi ya udah gitu. Dari tadi dia cuma ngulur waktu gitu kan. Suka Benry ya.
Saito-san. Iya, Kirby. Oh, sebuah surat. Apa itu? Mm-mm. Neraka sabar. Itu yang si si Takahara tadi, ya kan? Itu yang dimaksud surga sebenarnya, itu yang dimaksud. Hmm. Itu pernah ada hubungannya. Iya. Tadi, ah, ah. Mm-mm. Mm-mm. Juga 18 cabang, banyak banget, men. Mm-mm. Dan itu ada nomornya. Mm-mm. Mm. Nah ini, nah ini. Bener kan? Bener kan? Ya sih itu sih. Hmm. Entah, gue punya feeling, ini menurut gue ya, anaknya Tokyo tuh manusia, men. Dan kayaknya anaknya itu ya si Maru. Make sense gak sih? Make sense gak sih? Kita kan belum pernah dia kasih tau asal usul keluarga Maru gitu kan. Pokoknya Maru dititipin gitu kan untuk bertemu dengan Kiruko lah gitu kan, untuk bertualang bareng gitu kan. Dan gue yakin banget kayak arahnya ke sana gitu loh. Dan kenapa gue bilang seperti itu? Karena aduh, lupakan gue. Yang si laki tadi tuh, yang aduh, tata gue liat lagi deh, gue liat lagi deh. Dari menit awal. Tata gue liat lagi deh, gue liat lagi deh. Gue lupa namanya itu yang laki-laki tadi.
Aduh, ntar ya, gue lihat lagi men, gue main di mana ya, bagian mana ya tadi ya? Ya si ini, si siapa namanya, terus bentar, oh, bentar, mana ya? Em, terus, bentar. Ini gue nonton lagi nih, bentar aja. Ada bagian yang sedikit. Oh ya, oke, stop, udah. Jadi sorry, gue nggak liatin karena memang gue penasaran gitu kan tadi dengan beberapa menit di tengah-tengah gitu. Jadi intinya gini, ini gue tangkap ya, ini yang benar-benar gue tangkap. Jadi uh, make sense kalau Tokyo hamil itu karena Kona, karena memang mereka berhubungan seks gitu kan, dan itu tidak diajarin di panti asuhan gitu kan, dan itu mirip banget atau dejavu ketika lu inget cerita Daring in the Franxx. Ya, lu kalau lu tahu siapa namanya, si aduh gue lupa namanya itu, Kokoro ya kan, Kokoro sama si Mitsuru ya kan, itu kan mereka kan eh, lebih tepatnya Kokoro karena ingin tahu gitu kan, maksudnya apakah kita ini sebenarnya punya kehidupan lain gak sih gitu kan selain bertarung gitu kan. Nah makanya di sini mirip banget dengan apa yang terjadi pada saat Kokoro dan Mitsuru ini di Daring into Franxx itu dilakukan, dan salah satunya adalah melahirkan. Dan gue sangat yakin banget kalau apa yang dilarikan oleh Maru si Tokyo itu adalah Maru. Ngarahnya gue ke sana. Kenapa? Karena Kwon sih tadi, siapa sih namanya? Tadi polisi gue sebut, aduh gue lupa namanya tadi. Gue lupa si Kuno apa Kwon sih? Kona, iya kok. Gue lupa gue anjir, Kona ya kan yang mantap-mantap gitu kan dengan si sama si Tokyo gitu kan, dan Tokyo akhirnya melahirkan gitu kan, dan gue yakin banget itu anaknya Maru. Kenapa? Karena si Kona itu ya kan bisa dibilang dia tuh bisa melihat objek secara jarak jauh gitu. Nah ini make sense banget ketika si Maru punya kekuatan untuk bisa masuk ke dalam tubuh gitu. Tapi kok apakah itu gue bener apa enggak ya, gue nggak tahu karena gue nggak baca manganya gitu kan. Dan itu hanya teori liar gue aja sih. Tapi terlepas dari itu maksud gue masih nyambung sih. Kalau si Kona punya teknik penglihatan jauh, sedangkan si Maru bisa melihat objek di dalam tubuh gitu kan, atau bisa ngelihat sesuatu lah gitu kan di dalam gitu kan. Nah itu kurang lebih eh, Maru itu kayak mewariskan kekuatan dari Kona gitu, ngerti nggak lo? Jadi kayak itu maksudnya kayak masuk benang merah gitu. Dan pastinya si Kiruko gitu kan sudah menemukan beberapa misteri gitu kan yang berkaitan dengan logo ya kan, uh, Blue Kiru ya kan, yang dimana burung itu ternyata atau logo itu adalah Akademi Takehara, dan Akademi Takehara ada ini panti asuhan ini gitu kan, yang dimana mereka udah punya banyak cabang, dan dimana di sini ya you know lah, jadi mereka ini semuanya ini itu bisa dibilang adalah senjata sebenarnya sih, senjata biologis yang entahlah, gue masih belum tahu gitu loh ke depannya tuh bakal kayak gimana gitu. Tapi yang jelas ini udah mulai kelihatan benang merahnya gitu kan, dan ya mungkin gue bakal nonton lagi untuk mastiin soal soal kekuatan, kekuatan yang didapatkan dari Kona gitu kan, dengan sambung pautnya dengan Maru gitu, apakah sama apa enggak. Tapi gue yakin banget itu sama banget sih, cuman apakah itu salah apa enggak ya gue nggak tahu karena gue nggak baca manganya.
kurang lebih seperti itu ya. Ini seru sih, jadi udah mulai kelihatan benang merahnya gitu kan, dan kita udah mulai diperlihatin kalau yes, Tokyo emang hamil. Gue udah feeling sih ke sana sih, karena memang ya lu tahu sendiri lah ya kan, kan udah apa ya, kerasa udah punya sesuatu hal yang dipercaya gitu kan, dan memang Kona udah percaya dengan Maru sama si Tokyo, ya udah ada momen sikat gitu kan, dan akhirnya apa namanya, sesuatu hal yang tidak diajarkan sama atau yang tidak diajarkan di panti asuhan ini itu dilakukan gitu kan. Nah, salah satunya adalah melahirkan gitu. Gue yakin banget itu Maru sih, gue yakin banget itu Maru, yakin gue, kurang seperti itu. Nah, yang yakinnya gue tuh bukan 100%, yakin gue tuh kayak ya 85 lah gitu loh, kalau mengingat dari kekuatan dan kebiasaan sebenarnya sih yang apa disaut pautkan sama si Tokyo dan Kona ini gitu. Ya itu sih, entahlah, gue harus nonton lagi sih untuk mastiin aja sih. Itu dari gue ya, masih lupa subscribe, komentar kira-kira anime spring apa lagi yang harus gue bahas. Yang udah gue suka, kalau sudah tinggal dislike saja notifikasi agar rutin dari gue ada sebab lagi rasa minggu selanjutnya, dan bye.